Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita ini masih diberikan kesehatan, keimanan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir menyempatkan waktunya pada hari ini dalam acara pendampingan individu 2 pendidikan guru penggerak angkatan 6 kelas 27 Kota Cilegon, Banten. Baiklah, meningkat pada kesusunan acara, kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Wilayah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Yang terhormat Ibu pengajar praktik, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Wilulang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat sebagaimana kita selalu bersyukur kepadanya, dan kita insya Allah ditambah nikmatnya. Dan hari ini juga kita alhamdulillah kedatangan ibu pengajar praktek untuk memberikan pendampingan kepada guru penggerak. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian, mungkin ini adalah pendampingan yang kedua. Yang akan mendapat pendampingan khususnya adalah guru penggerak, dan kita sebagai rekannya tentu saja akan mendapatkan ilmu yang banyak dengan adanya guru penggerak ini. Dan mudah-mudahan nanti ke depan yang lain juga ini nanti akan menjadi guru penggerak, mudah-mudahannya. Semuanya kita harus optimis agar semuanya menjadi guru penggerak sehingga nanti bisa memajukan SD Negeri Wilulang. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang selalu eksis, selalu mendampingi guru penggerak dari ujung sana sampai kemari ya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak sudah bisa ada waktu, kemudian juga memberikan ilmunya, memberikan pengarahan kepada kami sehingga dalam acara kegiatan pendampingan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan juga selamat datang di SD Wilulang ya Bu, walaupun Ibu dekat, alhamdulillah bisa bersilaturahmi terus kalau dekat ya Bu ya. Terkadang karena tugas pasti Ibu juga sibuk dengan tugasnya gitu. Karena kalau hari ini memang bertepatan mendampingi di sini, ya alhamdulillah Ibu istilahnya bisa mengunjungi kami. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi, bisa membangun SD Wilulang ini lebih baik lagi dengan adanya guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat kepada acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengajar praktik Ibu Titin Mimi. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Mohon izin Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Lina Herdina MPD, yang saya hormati Dewan Guru SDN Wilulang,
dan tentunya yang saya banggakan dan yang saya cintai, calon guru penggerak Ibu Mira Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat serta hidayahnya kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan terutama nikmat sehat ya Ibu-ibu. Sehingga di hari yang sangat cerah ini, di ruangan yang sangat nyaman ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua pengikutnya hingga yaumil akhir. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Dewan Guru SDN Lulula yang telah menyambut kehadiran saya, dan juga welcome ya Bu ya terhadap kehadiran saya, karena memang ini pendampingan ini sangat perlu ya Bu ya. Pendampingan ini pendampingan yang kedua untuk mendiskusikan untuk calon guru penggeraknya untuk mensosialisasikan visi dan prakarsa perubahan yang berpihak kepada murid. Itu Bu pendampingan yang keduanya. Nanti pendampingan yang ketiga akan Bu Miranya akan memberikan RPT-nya ya Bu ya. Terus nanti pendampingan yang keempat saya akan masuk ke dalam kelas untuk yang pendampingan yang keempat. Kalau yang ketiga nanti pendampingannya itu khusus untuk RPT aja. Iya, yang keempatnya nanti saya masuk ke kelas melihat pembelajarannya seperti apa sesuai dengan RPT yang sudah dibuatnya. Mungkin seperti itu. Nah hari ini kebetulan kan mau ini ya Bu ya diskusi tentang kalimat rumpang. Teman-temannya yang sudah datang diundang ke sini nanti untuk mendiskusikan kalimat rumpangnya, untuk meneruskan kalimat rumpangnya, karena Bu Mira akan mensosialisasikan visi dan prakarsa perubahannya. Tujuan saya di sini bukan untuk merubah visi sekolah ya Bu ya. Tujuannya itu untuk menselaraskan visi calon guru penggerak dengan visi sekolah. Ya, jadi bukan untuk merubah visi yang sudah ada, tapi untuk menselaraskan supaya kegiatan-kegiatan yang ada di SD Lulang ini nanti selaras dengan apa yang sudah dibuat visinya oleh guru penggeraknya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Nanti juga kalau yang lain-lain yang masih muda nanti tolong daftar, jangan lupa ya ada nanti angkatan ke-9 untuk guru penggerak. Untuk CGP-nya kayaknya yang PP sudah dibuka, yang CGP juga nanti untuk angkatan 9 jangan lupa yang masih muda-muda nanti daftar nanti supaya di SD Lulang ini banyak guru-guru penggeraknya. Amin ya rabbal alamin. Karena memang Bu Mira ini Bu sangat luar biasa. Yang mohon bantuannya dan dukungannya kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-temannya. Ini bersyukur ada guru penggeraknya ya Bu ya. Soalnya belum tentu satu sekolah itu ada ya. Karena seleksinya juga sangat luar biasa sekali. Itu benar-benar diseleksinya dari pusat yang memilih benar-benar. Jadi setelah saya lihat di Lokakarya aja ya Bu ya. Lokakarya yang pertama itu benar-benar jadi begitu kolaborasi di Lokakarya itu memang benar-benar begitu dikasih suruh diskusi langsung cek gitu. Karena memang itu pilihan orang-orang pilihan. Jadi benar-benar hebat gitu yang sungguh luar biasa. Jadi patut bersyukur setiap sekolah yang ada CGP-nya, calon guru penggeraknya. Nah teman-temannya tolong didukung ya Bu Miranya nanti supaya C-nya itu hilang, supaya tinggal G-nya, BP-nya, guru penggeraknya. Nanti supaya yang lain-lainnya ketularan gitu. Jadi jangan lupa nanti daftar ya yang lain-lainnya. Apalagi yang masih muda-muda nih seperti Bu Desi,
ada Bu Sri, ada Bu Dean, iya, ini masih muda-muda. Saya yang berdua. Angkatan saya yang berdua. Saya. Udah ini Bu, udah lewat waktunya. Tapi tidak ada istilahnya udah tua. Ya karena di dalam guru penggerak itu pokoknya apa sih itunya itu bergerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Gitu ya, motonya itu tergerak dulu, baru bergerak, menggerakkan. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Mira yang sudah apa yang dipelajari di pendidikan guru penggerak nanti ditularkan kepada teman-temannya ya supaya teman-temannya juga pembelajarannya sesuai dengan kurikulum Merdeka. Itu aja mungkin dari saya Bu ya, tidak panjang lebar karena mungkin masih banyak yang akan dibahas. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya oleh pengajar praktik Ibu Kartini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Acara inti selanjutnya yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak SDN Wilulang yaitu Ibu Mira Amirah SPD. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Rutin ini sebagai pengajar praktik. Bu Haji, terima kasih telah memberikan izin untuk kegiatan pendampingan individu yang kedua pada hari ini. Kemudian kepada rekan-rekan hebat SDN Wilulang, ibu-ibu tersayang yang sudah menyediakan waktunya. Walaupun kita sedang melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester, tapi alhamdulillah sudah mau hadir dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua ini. Baik ibu-ibu, langsung saja karena mengingat waktu sudah siang, saya akan mensosialisasikan tugas saya di guru penggerak itu tentang modul 1.3 yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan. Saya mencoba membuat visi. Oke. Ya. Ini visi guru penggerak yang sudah saya buat, yaitu mantap akronimnya. Ini adalah singkatan atau kepanjangan dari M-nya mandiri, A-nya agamis, N-nya nasionalis, T-nya terampil, A-nya antusias, dan P-nya percaya diri. Ini visinya. Mandiri, agamis, nasionalis, terampil, antusias, dan percaya diri. Mandiri maksudnya diharapkan peserta didik kita atau murid-murid kita memiliki keterampilan yang memadai untuk menolong dirinya sendiri. Jadi ketika dalam pembelajaran, murid tersebut tidak tergantung kepada guru dan juga temannya. Kemudian agamis, tentunya ini adalah yang paling awal dari akhlak anak-anak agamis, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Di sini sudah termasuk ke dalamnya yaitu takwa dan akhlak mulia. Kemudian selanjutnya adalah nasionalis. Selain anak-anak atau peserta didik kita juga harus memiliki kompetensi agamis yang beriman dan bertakwa langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya anak-anak juga harus kita tanamkan nilai nasionalis, yaitu memiliki semangat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama, dan tentunya merasa bahagia dan bangga bersekolah di SDN Wilulang dan juga sebagai anak Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah terampil. Terampil diharapkan peserta didik kita dapat cakap dan cekatan dalam menyelesaikan tugas. Jadi anak-anak itu dapat mengelola pembelajarannya dalam mengerjakan tugas khususnya. Anak-anak itu cakap dan dia tahu dan paham apa yang akan dilakukan dalam mengerjakan tugas atau soal yang telah diberikan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya adalah antusias. Diharapkan peserta didik kita selalu bersemangat dalam mengikuti aktivitas pembelajaran. Tentu saja peserta didik kita itu adalah tokoh utama atau aktor utama dalam setiap pembelajaran. Jika anak-anak tidak antusias, tentunya pembelajaran juga tidak akan berjalan secara optimal. Jadi antusias ini juga salah satu elemen dimensi komponen visi yang saya analisis pada saat itu. Kemudian selanjutnya adalah percaya diri. Nah, percaya diri ini diharapkan peserta didik kita dapat memiliki kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan diri. Jadi pede gitu Bapak Ibu ya, ketika mengerjakan soal dia tidak terpengaruh oleh jawaban temannya atau pengaruh dari lainnya begitu.
Nah, dari visi tadi lahirlah misi. Tadi terlewat nih Bu, karena ada masalah teknis. Dari visi tadi lahirlah misi. Nah, pernyataan prakarsa perubahan atau kita tuh taunya misi ya Bapak Ibu ya. Kita pahamnya misi. Tengah ya Bu Dan. Ini jauh banget. Jadi mana Bu Dian? Salah Bu Dian ya? Oke. Nah, satu lagi. Nah ini, punten. Pernyataan prakarsa perubahan atau yang kita kenal dengan istilah misi. Jadi misi ini adalah pernyataan dari visi yang telah kita buat. Mau apa yang kita tonjolkan, kita timbulkan. Salah satunya ini. Jadi dari visi tadi bisa beberapa misi yang kita buat. Tapi ini salah satunya yang saya buat, yaitu mewujudkan sekolah ramah anak yang menjamin dan menghargai hak-hak dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan perundungan melalui kegiatan parenting untuk menumbuhkan dan meningkatkan budi peserta didik kita. Bapak Ibu, fenomenanya setelah kita 2 tahun mengalami pembelajaran daring karena pandemi COVID, tentunya ini sangat luar biasa sekali budi peserta didik kita. Gitu. Jadi sangat kurang sering Bapak Ibu ya kita rasakan sendiri waktu pertama kali masuk pembelajaran di 2022 itu kita tetap muka 100% itu sangat luar biasa. Budi pekertinya benar-benar harus direstart kembali, diulang kembali karena selama 2 tahun mereka belajar tidak bersama dengan kita, jadi kita tidak bisa membimbing secara langsung. Mungkin kalau di rumah karena orang tua mungkin biar cepet gitu Bapak Ibu ya, jadi pekerjaan apa dibantu atau mereka bisa googling gitu. Nah kemudian orang tua juga karena banyak pekerjaan di rumah gitu, jadi mereka tidak bisa mengkontrol bagaimana kepribadian anak-anaknya berkembang selama belajar di rumah gitu. Nah jadi ini benar-benar luar biasa budi pekerti peserta didik kita, makanya saya mengangkat tentang meningkatkan dan menumbuhkan budi pekerti melalui kegiatan parenting yang bekerja sama dengan warga sekolah, khususnya orang tua murid. Dari visi dan misi itu akan kita buat ke dalam tahapan-tahapan bagja. Tahapan bagja itu adalah merupakan salah satu cara atau teknik dari paradigma inquiry apresiatif. Apa sih paradigma inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu kita membuat visi itu, Bu Haji kalau tidak salah visi itu kekuatan sekolahnya, kekurangan sekolahnya itu apa? Gitu ya, kita kurang misalkan dalam ketertiban, kita masukkan ke dalam visi, kurangnya apa? Jadi untuk kita tingkatkan lagi. Nah kalau untuk sekarang itu visi yang akan kita buat itu harus sesuai dengan kekuatan dan potensi sekolah. Diulang potensinya apa nih kekuatannya? Misalkan anak-anak potensinya apa ya, bermain Polri kalau tidak salah tuh kalau di olahraga. Nah itu yang akan kita kuatkan, yang akan kita tingkatkan. Bukan kelemahan kita, tapi yang sudah kuat kita kuatkan lagi. Begitu. Kemudian inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi di sekolah. Nah jadi setiap kekuatan di sekolah bukan hanya Bu Haji saja sebagai kepala sekolah, bukan hanya saya saja sebagai calon guru penggerak, tapi teman-teman juga memiliki potensi kekuatan yang berbeda-beda. Dari perbedaan itu dapat menjadi satu kesatuan yang luar biasa untuk menunjang potensi berhasilnya pendidikan dan kualitas pendidikan di sekolah kita tentunya. Kemudian pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah yang sudah saya sampaikan tadi, mencari tahu bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Jadi potensi-potensi yang sudah baik di sekolah ini dapat kita ambil, kemudian kita cari lagi strateginya agar dapat berkembang dan bertumbuh serta bergerak sesuai dengan moto guru penggerak ya Bu. Nah, tahapan proses inquiry apresiatif itu ada yang namanya teknik bagja. Kalau dalam bahasa Sunda bagja itu apa ya Bu? Bahagia. Bahagia. Jadi kita dalam melakukan pembelajaran, dalam melakukan kegiatan di sekolah itu harus bagja Bapak Ibu ya. Maaf Ibu-ibu tidak ada bapaknya. Harus bahagia gitu. Jangan
ada permasalahan di rumah, kita bawa ke sekolah, lepaskan dulu, biarkan dulu, hindarkan dulu gitu ya. Kalau diulang, alhamdulillah Bu, kita sudah seperti keluarga gitu. Jadi ya suasananya juga sangat mengasihkan, mengenakan. Jadi kalau tidak ke sekolah itu rasanya rindu gitu Bu, alhamdulillah. Bagjanya secara psikologisnya sudah dapat gitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian dalam tahapan proses inquiry apresiatif, bagja itu maksudnya adalah B, buat pertanyaan utama. Kemudian A, ambil pelajaran. Yang ketiga, G, gali mimpi bersama. Kemudian J, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Jadi visi dan misi yang sudah saya buat tadi akan saya buat dalam bagja bagaimana cara melaksanakan visi dan misi di sekolah kita tersebut. Nah, ini sudah tadi Bapak Ibu ya. Nah, Ibu-ibu, maaf, Bapaknya sebut terus. Ibu-ibu, ini misi saya tadi mewujudkan sekolah ramah anak yang menjamin dan menghargai hak-hak dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan perundungan melalui kegiatan parenting untuk mengembangkan dan meningkatkan budi pekerti peserta didik. Nah, dalam B ini buat pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya ini adalah secara global kita mau ngapain nih dalam visi itu? Kita mau ngapain dalam visi itu? Gitu. Kemudian yang keduanya itu adalah tindakan yang diharapkan pada tahapan ini. Nah, pertanyaannya itu bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan budi pekerti dalam kegiatan parenting. Ini adalah pertanyaan utama dari yang akan kita jabarkan nanti. Kemudian tindakan yang diharapkan, tindakan atau pendidikan yang perlu saya lakukan atau kita lakukan yang tadi membuat pemetaan aset. Asetnya bukan hanya peserta didik saja, tetapi aset dari guru juga. Potensi kita di mana itu akan kita kuatkan untuk membantu kegiatan parenting nanti. Kemudian berkomunikasi dan berkolaborasi dengan komunitas sekolah. Salah satunya yaitu yang paling pertama adalah meminta izin kepada ibu kepala sekolah. Kita sampaikan visi misi kita. Ketika beliau menyetujui, kita minta izin untuk melaksanakan kegiatan parenting. Kemudian kita berkolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat kita, dengan teman-teman guru kita. Apakah ada yang bersedia kita buat di sini menjadi susunan panitia dalam kegiatan parenting? Mungkin di sini nanti kita akan berkolaborasi. Kemudian melalui perencanaan kegiatan parenting untuk menumbuhkan dan meningkatkan budi peserta didik. Nah, di sini nanti kita akan actionnya di sini. Gitu. Next, kemudian ini ada ya, lupa. Kemudian ambil pelajaran. Yang A, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Jadi di pertanyaan utama tadi yang diambil yang di G ya, maaf yang di B buat pertanyaan diambil pelajaran adalah ini adalah sub-sub pertanyaan yang lebih berkembang dari tahapan yang B tadi. Oke. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini mencari tahu kebutuhan narasumber dan peserta parenting melalui pendataan. Jadi ketika kita sudah melaksanakan, sudah mempunyai jadwal untuk kegiatan, kita cari tahu nih, kira-kira apa yang akan kita butuhkan untuk narasumbernya apa, infokus, laptop, speaker, gitu. Untuk pesertanya apa, apakah mau disediakan snack, gitu, atau apa, gitu. Jadi di sini. Kemudian merinci materi dan aktivitas apa saja yang akan dilakukan pada kegiatan parenting. Nah, di sini kita berkolaborasi kembali kira-kira materi apa ya, aktivitas apa yang akan kita laksanakan pada kegiatan parenting tersebut. Kemudian membuat jadwal kegiatan. Di sini kita sudah membuat rundown kegiatan. Kemudian memberdayakan dan mengolah aset sekolah secara optimal untuk menumbuhkan dan meningkatkan budi pekerti peserta didik sebagai narasumber dan teladan di sekolah. Jadi tidak perlu narasumber yang dari luar. Apabila di sekolah sudah ada yang sudah memiliki aset pengetahuan tentang meningkatkan budi pekerti peserta didik, itu bisa kita jadikan teladan sebagai narasumber kegiatan parenting di sekolah. Kemudian selanjutnya itu adalah G, gali mimpi. Buat pertanyaan, kemudian ambil apa tadi Bu? Ambil pelajaran, kemudian yang ketiga gali mimpi. Nah, di sini pertanyaannya lebih mengembang lagi dari pertanyaan yang tahapan yang A tadi gitu. Kemudian yang G ini diharapkan
Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang mumpuni karena digali dari masa lalu yang positif. Jadi pertanyaannya di sini adalah mulai langsung ke konseptualnya, secara konkretnya kegiatan-kegiatan apa yang dapat kita lakukan di sekolah. Yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi di masa depan? Bagaimana gambaran yang akan terjadi pada lingkungan sekolah setelah kebiasaan tersebut dilaksanakan? Misalnya kita pilih satu kebiasaan di sekolah kita itu, biasanya setiap pagi kita melakukan doa bersama dan sholawat. Nah, apakah kebiasaan itu yang saya bayangkan akan terjadi di masa depan dan terjadi kalau untuk berdoa? Kemudian bagaimana gambaran yang akan terjadi apabila kita melakukan kebiasaan berdoa pada lingkungan sekolah setelah kebiasaan tersebut dilaksanakan? Pasti ada perubahan-perubahan atau dampak pada peserta didik kita setelah kita melaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Kemudian tindakan dalam tahapan ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Nah, tindakannya adalah konsisten dalam melaksanakan kegiatan parenting untuk merefresh, menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah berjalan dan akan yang dilaksanakan. Jadi kegiatan ini idealnya, seyogianya itu dapat dilakukan secara berkesinambungan, berkelanjutan, bertahap. Begitu kita jadwalkan, misalkan bisa dalam 1 tahun sekali kita refresh kembali orang tua murid. Khawatir lupa bapak ibu ya, ibu-ibu ya, namanya juga kita manusia, saya juga sering banyak lupanya. Ini salah satunya merefresh kegiatan parenting kepada wali murid kita, salah satunya juga sebagai kegiatan silaturahmi untuk berdiskusi tentang kemajuan belajar peserta didik kita atau anak-anaknya. Kemudian yang kedua, mengajak semua warga sekolah untuk bersama-sama memberdayakan kegiatan tersebut. Tentu saja, karena kita berkolaborasi dengan setiap potensi yang ada di sekolah, kita harus mengajak semua warga sekolah untuk bersama-sama memberdayakan kegiatan tersebut. Bukan hanya melalui ibu kepala sekolah, bukan hanya melalui guru, tetapi juga dengan komite, pengurus komite, dan juga orang tua harus ikut bersama-sama memberdayakan kegiatan tersebut bersama-sama dengan peserta didik kita. Kemudian pada tahapan J, jabarkan rencana atau desain. Desain apa yang akan kita buat tentang visi dan misi kita? Nah, pada jabarkan rencana ini, pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Pada tahap pertanyaan, ini lebih mengembang lagi, apa langkah awal yang akan dilakukan dalam pembuatan kegiatan parenting yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan budi pekerti. Ini kita sudah masuk ke dalam langkah atau kegiatan secara konkret dan konseptual. Berapa lama target untuk dapat terlihat perubahannya pada kegiatan tersebut? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung dalam kegiatan tersebut? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam jabarkan rencana. Kemudian dari pertanyaan tersebut, terciptalah tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Dan dalam tindakannya di sini tercipta butuh 1 semester setelah pemetaan sumber daya dan mereview kegiatan yang dilakukan. Jadi yang saya buat itu berkelanjutannya selama 1 semester. Ini yang saya buat gitu Bapak Ibu. Kemudian meminta izin kepada kepala sekolah untuk memberdayakan aset sekolah. Setelah tadi pada tahapan gali mimpi kita berkolaborasi dengan sesama rekan, kemudian tentunya kita harus minta izin kepada kepala sekolah untuk memberdayakan aset-aset di sekolah. Salah satunya adalah Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat yang hebat di SDN Wilulang. Kemudian kolaborasi komunitas sekolah, guru, komite, dan wali murid untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Semua kegiatan yang di sekolah harus dilaksanakan secara kolaborasi karena potensi-potensi yang luar biasa itu apabila bersatu dapat menjadi potensi yang amazing gitu ya, yang dapat mendobrak atau menggerakkan sekolah kita menuju perubahan yang lebih baik lagi.
Kemudian ini visi SDN Wilulang yang sudah setiap hari kita laksanakan, yang setiap hari kita berikan kepada peserta didik kita, yaitu tercinta, tertib, rajin, cerdas, beriman, dan bertakwa. Ya. Oke. Nah, komponen visi SDN Wilulang yaitu dalam elemen dimensi, tadi T-nya tertib, R-nya rajin, C-nya cerdas, I-nya beriman, dan T-nya tercinta, bertakwa. Tertib yang dimaksudkan adalah selalu mentaati peraturan. Kami mengharapkan peserta didik kami tentunya mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah untuk melatih kedisiplinan peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah rajin, bersungguh-sungguh dalam berusaha, baik itu dalam melakukan pembelajaran dan juga dalam melakukan tindakan atau kegiatan sehari-hari. Anak-anak harus bersungguh-sungguh. Ini nanti masuknya ke dalam disiplin positif di intrinsik ya Bu ya. Kemudian anak-anak yang cerdas memiliki perkembangan yang sempurna akal dan budinya. Kita inginnya seperti ini, mendapatkan siswa-siswi atau mendidik siswa-siswi yang cerdas sempurna perkembangan akal dan budinya melalui bimbingan dari Bapak Ibu Guru yang ada di SDN Wilulang. Kemudian beriman, mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi anak-anak kalau sudah memiliki bekal beriman, insya Allah memiliki landasan iman yang kuat, anak-anak juga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi anak-anak dapat lebih mandiri tentunya, dan juga anak-anak dapat lebih agamis gitu Bapak Ibu ya. Kemudian bertakwa. Bertakwa itu adalah kesolehan pribadinya mampu untuk melahirkan kesolehan sosial. Jadi ketika anak-anak sudah memiliki kepribadian bertakwa, anak-anak sudah memiliki karakter soleh dan soleha bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga dalam bertakwa itu dapat menularkan atau mengimbaskan kesolehannya kepada rekan-rekan teman-teman di kelasnya. Begitu. Oke, nah Bapak Ibu, dari visi SD kita ini Ibu jawab kalimat rumpang yang ada di sini. Saya sudah share itu link Padlet di grup. Mohon dicek, kita langsung di situ saja diskusinya. Ya, kita langsung diskusi di Padlet saja. Link yang pertama dulu ya Ibu-ibu ya. Yang kedua nanti untuk yang pertanyaan selanjutnya. Kita isi kalimat rumpang. Kita memimpikan murid kita yang seperti apa? Mimpi ibu-ibu tuh kita inginnya murid yang seperti apa? Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah seseorang yang bagaimana. Kemudian di sekolah kita mengutamakannya apa yang paling utama di sekolah kita. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Yang paling kuat di sekolah kita itu apa? Ketika anak-anak menyadari dan sering dilakukan. Kemudian kita, warga sekolah SDN Wilulang yakin untuk apa yang cita-cita kita ini apa nih? Kita yakin untuk apa? Kemudian kita dan warga sekolah SDN Wilulang paham bahwa link Padlet sudah saya kirim di grup sekolah. Ini sudah saya tulis juga. Nanti saya tampilkan di sini yang sudah masuk. Karena kemudian belum masuk ke Padlet, jadi namanya masih anonim.
Jadi nggak pernah ada stop. Iya, nggak pernah. Kubernya nggak bisa. Tadinya saya punya jauh jadi awal saya Ya, ini yang sudah masuk berakhlakul karimah. Iya. Mungkin di sebelah bisa dikasih nama yang sudah bisa diedit lagi. Berakhlakul karimah dalam kurung tadi siapa yang menjawab? Budean, oke Budean. Kasih komen aja. Kenapa Budean? Kasih komen gitu. Bisa nggak? Muncul nggak? Bisa, coba. Saya kayaknya itu foto saya yang bisa komen. Bisa Budean? Oke, sip. Terima kasih. Terus ditambah Saya bukan sini. publish Bu. Iya. Cuman ini belum login jadi masih Ya, di sini ada 6 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kita membimbing murid-murid yang cerdas dan berakhlak mulia. Chat di kolom komen Bu Narti namanya, add comment. Iya, itu, iya. Ini add comment. Add comment, tulisan add comment. Iya, gitu. Iya, tulis nama. Yang belum mengisi mungkin ini Bu Desi, di atasnya tulis nama, nanti jawabannya di bawah Bu Desi. Ini, itunya nama Bu Desi dulu. Nah itu Bu Desi, itu Bu Desi. Ya, iya, iya kirim aja. Nah terus jawabannya di bawahnya Bu. Jawabannya ada Bu Desi langsung dijawab. Nah gitu. Di atasnya itu subjeknya nama ibu. Ini Bu Sri, nama Bu Sri, nanti jawabannya di sini. Ini kan jawabannya di bawahnya. Iya nggak apa-apa, yang sudah mah nggak apa-apa Bu. Ini yang sudah masuk Bu Desi, Bu Narti, Bu Haji, Bu Dean, Bu Sri dan Bu Eni belum masuk. Oh Bu Sri udah masuk nih, tinggal Bu Eni. Gak apa-apa Bu Dean. Sepemahamannya aja loh Bapak, yang penting on the point, tidak apa-apa. Nanti saya kirim ininya ke Ibu screenshotnya. Kalau nanti yang ini aja, yang udah disimpulin aja. Baik Bu, Soalnya mau diaktif. baik Bu. Terus lanjutnya kita memikirkan Iya, lanjut semuanya. Ada 6. terus sebelahnya ya no? Iya. Kita percaya bahwa murid Ibu sambil diminum, sambil dimakan Bu seadanya. Ibu-ibu sambil berdiskusi sambil dimakan seadanya. Pakai mangkok ya Bu ya.
Ibu mau menambahkan? Sudah Pak, Ibu. Sampai Pak. Sudah. Diulang lagi sih, dibaca dari awal sampai akhir dibaca. Baik. Nanti di depan Enggak, lagi. kayak udah selesai. Prakarsa perubahan SDN Wilulang. Cita-cita kita ingin memiliki murid yang berakhlakul karimah, memiliki karakter, dan cerdas. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki potensi dan kepribadian yang unik dan berbeda. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa masih perlu mendapatkan bimbingan dan arahan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan bersinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah SDN Wilulang paham bahwa sekolah dapat membentuk anak-anak yang memiliki kompetensi yang baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Iya. Ya, sudah cukup Ibu? Oke, Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Untuk padat yang kedua mungkin ini mah harapan selanjutnya. Mangga Ibu, ya silakan Ibu. Mau diisi Ya, tadi Pak, ya. silakan. Tadi kan sudah dibentuk ya, ini sudah didiskusikan. Nah, hasilnya ini sudah disimpulkan. Saya ingin dari Ibu Kepala apa aksinya setelah ini terbentuk nih, tersusun visinya ini, yang visi prakarsa perubahannya, apa rencana ke depannya, aksi yang akan Ibu lakukan untuk SD Wilulang ini sesuai dengan visi yang sudah di prakarsa perubahannya ini. Dari Bu Guru nanti satu, dari Kepala Sekolah satu. Itu aja. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Yang sesuai dengan ini Ya, ya. ya. Mungkin karena kita kan memang sudah memiliki apa visi yang memang sudah lama Bu. Waktu itu saya kesini memang sudah ada itu Bu. Iya. Karena istilahnya sudah dipampang di tembok ya Bu ya. Saya kadang-kadang ya masih berpikir juga ini hal-hal itu artinya mana yang belum tercapai gitu ya Bu ya. Dan juga mungkin kita melakukan perubahan itu tidak bentuk kita datang langsung semua dirubahkan, nggak mungkin ya Bu ya. Kita lihat dulu, kita evaluasi dulu kira-kira mana yang belum. Nah, mungkin setelah kita memperoleh data ini, mungkin ke depan saya juga ingin visi sekolah ini memang berubah Bu. Artinya sedikit-sedikit apa yang sudah kita diskusikan ini kita selipkan, kita masukkan ke dalam visi yang sudah ada. Dan tentu saja dari visi yang sudah ada ini, hasil diskusi kita ini mungkin insya Allah nanti akan dibuat visi yang baru, dan mungkin akan kita laksanakan Bu tentunya ya. Mana yang istilahnya selama ini belum kita laksanakan, kita akan laksanakan gitu Bu. Mungkin itu Bu kalau dari saya. Contohnya satu aja Bu. Ya, memang di sini cerdas, kita sudah ada ya Bu, tercinta, yang belum ada Bu. ya. Berarti yang belum ini mungkin Soal rencana ke depannya Iya. yang belum ada di SD Wilulang yang akan dilaksanakan nanti ke depannya. karena kita mungkin akan meningkatkan membentuk anak-anak yang memiliki kompetensi yang baik dalam bidang akademik maupun non akademik, mungkin akan dibentuk. Kalau klub olahraga memang sudah ya Bu ya, klub olahraga. Kalau klub mata pelajaran kemarin itu hanya kita yang akan mengikuti lomba, artinya hanya mungkin 2 orang gitu kan ya, atau 3 orang paling banyak ya. Kalau ini klub berarti kita ambil anak-anak yang berpotensi di bidang akademik, contoh matematika, mungkin ada beberapa orang itu jadikan satu klub, nanti mungkin pembinanya Bu Eni gitu. Terus untuk IPA, klub IPA, mungkin yang membina Bu Dian gitu. Seperti itu mungkin ke depan untuk yang akademik. Yang non akademik, kalau tari sudah berjalan ya Bu ya, olahraga sudah berjalan, tari juga sudah, kemudian ya alat kesenian. Nah, alat kesenian kita memiliki alat kesenian. Belum ada Ya, belum ada gurunya betul. Ke depan untuk apa kearifan lokal juga mungkin sudah masuk itu ya. Mungkin kita nanti insya Allah sekarang ini yang baru memiliki ini Bu Mila sama Bu Dean, Bu Nati yang suka mempergunakan alat itu ya. Mungkin ke depan kita mencari ya mencari gurunya yang mungkin yang bisa lebih lebih. ya yang lebih sekarang ini bisa ya yang lebih berpotensi di bidang itu mungkin itu ya yang non akademik itu mungkin itu Bu, kalau dari saya.
Terima kasih Ibu. Sekarang dari ibu guru perwakilan satu, mungkin yang kalau tadi kan sifatnya kalau Bu Kepala kan untuk apa ya, sekolah gitu, iya, meningkatkan sekolahnya keseluruhan gitu. Kalau dari ibu gurunya perwakilan aja satu yang di dalam kelas. Nah, Izin menyampaikan pendapat ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya untuk mewakili dari ibu guru yang ada di sini. Salah satu bentuk perubahan dari prakarsa yang sudah kita buat ini karena memang anak-anak itu sudah memiliki potensi dalam digitalisasi ya Bu ya. Maka dari itu kita sebagai guru tidak boleh lepas gitu, tidak boleh harus lebih memberikan pembelajaran yang memang melibatkan digitalisasi. Contohnya anak-anak itu akan lebih fokus, akan lebih menyimak ketika guru itu menggunakan media pembelajaran dengan laptop, dengan infocus, dengan cara menggunakan handphone untuk melakukan kuis dalam pembelajarannya gitu. Dan memang itu sangat antusias sekali dibandingkan anak-anak harus mengerjakan menggunakan kertas gitu, atau ulangan secara kertas gitu ya, dikerjakan lagi seperti zaman dahulu itu lebih tidak ada tingkat antusiasnya, lebih berkurang ketimbang ketika ayo anak-anak bawa HP, besok kita akan ada kuis gitu. Dan kebetulan untuk kelas 6 sendiri setiap ada kuis sudah aku libatkan anak-anak untuk membawa handphone gitu ya Bu. Ketika pembelajaran anak-anak diberikan handphonenya, tapi ketika datang istirahat dan pulang itu masih dipegang oleh guru seperti itu. Dan itu salah satu perubahan yang menurut saya sangat signifikan untuk membentuk keilmuan siswa lebih bervariasi dan bertambah. Terima kasih Bu untuk waktunya. terima kasih ya Bu. Ya itu bagus sekali idenya, nanti ditularkan ke teman-teman yang lain, ke kelas-kelas yang lain. Itu kan suatu perubahan yang sangat signifikan ya, karena sangat bagus sekali. Anak-anak juga memang bener kalau menggunakan kertas itu kayaknya udah bosen apa gimana sih, bosen. Tapi kalau pakai laptop, pakai HP serius gitu ya. Iya. Mau diulang-ulang lagi juga terus aja itu dia. tambah lagi soalnya sama lagi. Makanya guru-guru sekarang kan yang di SD luar kan sudah hebat-hebat IT-nya ya. Alhamdulillah, Bu, Iya. ya. Jadi itu sangat mendukung, emang bagus sekali dong gitu idenya, sangat itu. Nanti gituin ke kelas-kelas yang lainnya biar semuanya kalau pas pelajaran itu menggunakan IT gitu. Jadi walaupun nggak pakai HP, nggak pakai laptop, bisa pakai HP. Iya, itu aja. Mungkin tadi juga yang disampaikan oleh Ibu Kepala sangat bagus idenya, karena tadi apa Bu untuk yang non akademik ya, yang non akademik kesenian itu dicari aja gurunya nanti yang berpotensi. Jadi untuk memegang yang umpamanya kasidahan, iya degung, angklung, ya angklung. Gamelan. Jadi memang itu kan kalau gamelan segala memang harus ada orang yang bidangnya bilang. Iya, saya yakin guru-guru di SD Lulang itu sudah hebat-hebat semua lah. Amin. Ya, malah mantap pilihan juga gurunya juga. Iya. Mungkin itu aja Ibu, nanti direalisasikan ya itunya ke depannya, nanti ditunggu itunya realisasinya. Jangan lupa yang video itu nanti videoin ya Nong, nanti yang di kelas-kelas yang pakai itu nanti tolong dikirim ke Ibu ya. Berarti ini sudah direalisasikan, sudah dilaksanakan aksi nyatanya istilahnya ya, yang hasil dari ini diskusi ini. Kan yang paling gampang kan yang pakai HP kan, langsung dipakai, besok-besok juga langsung bisa disampaikan ke anak-anak yang menggunakan HP. Jadi pas anak-anak pembelajaran menggunakan HP ini langsung divideokan aja, nanti kirim ke Ibu. Mungkin itu aja dari Ibu tambahannya. Terima kasih. Oke, Ibu-ibu, ini mungkin nanti untuk diskusi di luar kegiatan ya Bu ya. Ini ada diskusi lagi di panel lagi yang kedua, mungkin setelah kegiatan. Karena prakarsa perubahan yang tadi sudah terbentuk, hanya tinggal disimpulkan saja menjadi redaksi yang lebih simpel dan dapat mudah dimengerti. Terima kasih ibu-ibu yang telah hadir, Ibu Titin pengajar praktik. Terima kasih telah hadir, Ibu Haji telah memberikan izin, dan rekan-rekan hebat yang sudah bersedia menunggu sampai jam 1:30 siang. Terima kasih. Saya mengutip salah satu caption dari Ici Khadijah.
Sebagai seorang pendidik, jadilah seperti air, teguh pendiriannya, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar. Salah satunya adalah dengan kegiatan guru penggerak ini, dan juga tadi sudah sudah terjawab di pembelajaran oleh Bu Desi tentang IT-nya kita memang harus lebih ditingkatkan, terutama anak-anak itu lebih jago ya Bu ya, jadi ketimbang daripada guru. Jadi kita jangan mau kalah karena khawatir tertinggal gitu. Baik Ibu, cukup sekian mungkin untuk kegiatan pendampingan individu pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang tidak jelas terdengar. Mohon maaf, semoga kegiatan kali ini dapat bermakna, dapat dijadikan sebagai pembelajaran kita sebagai seorang guru. Terima kasih atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati lagi. Silakan dinikmati.